Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya latihan lari atau bikin jadwal lari kalau kita ini sibuk banget atau keterbatasan waktunya. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, saya juga bukan pelatih, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe-nya warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Saya rasa pembahasan ini bakal banyak orang yang relate ya, karena ya pelari di Indonesia itu banyak yang udah fase bekerja gitu ya, atau kantoran. Biasanya yang masih sekolah ya banyak juga sih sebenarnya, tapi motivasinya ini kebanyakan sekolah kedinasan atau intinya bukan sebagai gaya hidup lah. Tapi nggak sedikit juga sebenarnya yang masih punya kesibukan sekolah juga. Intinya siapapun yang pengen lari, pengen habitnya lari, tapi punya keterbatasan tentang waktu. Waktu senggang dan waktu latihan ini bakal menjadi pertanyaan yang relatable banget. Banyak orang yang pengen mulai lari atau pengen rutin lari tapi terhambat karena rutinitas kerjaan kantoran yang padat. Kuncinya adalah efisiensi, konsistensi, dan mindset. Berikut cara realistis berlatih lari meskipun kalian itu sibuk. 1. Ubah mindset kalian bahwa latihan harus lama. Karena latihan itu tidak harus lama. Mindset tersebut harus dibubarkan. Kamu tuh nggak perlu waktu 1 jam untuk berlari, jadi nggak harus berjam-jam. Kalian tuh perlu memanfaatkan waktu hanya 20-30 menit aja sebenarnya udah cukup banget asal dilakukan secara rutin gitu. Kemudian yang kedua, tentukan waktu latihan kalian yang konsisten. Jadi pertama ada pilihan sebelum kerja. Kalau pagi-pagi banget saya pribadi jam 7 itu udah harus sampai kantor. Jadi kadang itu subuh bangun itu ya langsung beraktivitas olahraga gitu ya, udah berlari atau kalau jadwalnya strength training ya strength training. Intinya sebelum persiapan untuk berangkat ke kantor itu kita benar-benar udah memanfaatkan maksimal waktu yang ada. Pagi itu keuntungannya udaranya masih segar, kemudian pikiran masih belum banyak atau belum numpuk gitu ya. Cukup lari 20-30 menit aja itu udah cukup banget lah sebenarnya. Bisa keliling rumah atau mungkin perumahan kalian atau kampung kalian, atau mungkin kalau ada treadmill ya lari di treadmill itu udah cukup banget. Kemudian kalian lari, habis selesai ngeringin keringat, mandi, kerja, selesai gitu ya. Jadi udah sebenarnya sesingkat itu aja udah bisa. Jadi kalian itu udah harus nyiapin baju lari dan baju kerja itu udah malamnya. Jadi kalian pagi bangun itu pikirannya udah nggak sibuk ngapain lagi gitu ya. Biasanya saya pribadi seperti itu. Selain pagi juga ada kemungkinan kalian melaksanakan larinya itu sore hari atau setelah pulang kerja. Bila memungkinkan, ya bisa jadi waktu pulang kerja adalah waktu pelampiasan stres ya. Karena kita udah capek kerja, kemudian kalian melampiaskan semuanya itu di lari biar ada pemisah antara kerjaan dan rumah gitu ya. Jadi kita setelah lari itu biasanya akan jauh lebih fresh dan kita tidak akan numpuk lagi pikiran di kepala. Kemudian kita bisa menikmati waktu kita istirahat di rumah. Tapi memang harus dilawan rasa males pada saat pulang kerja ini ya. Karena pulang kerja itu memang berat banget. Pengennya udah rebahan aja, pengennya istirahat aja. Apalagi kalau kalian mungkin pulang kantornya itu ke sorean atau kemalaman. Ini menjadi hal yang sangat menantang untuk dilawan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu istirahat siang. Ini emang agak ekstrim ya. Terutama kalau bagi kalian yang WFH atau yang punya waktu yang fleksibel. Lari ya kalau nggak sempat 30 menit, 15-20 menit aja lah. Itu saya rasa udah cukup banget. Yang penting kalian itu rutin. Lari 15-20 menit, mandi, ya sebentar aja, kemudian mungkin kalau butuh intake makan siang, kemudian lanjut kerja, itu udah sejam aja udah cukup banget sebenarnya
jeda 1 jam untuk kalian beraktivitas lari. Kemudian, selanjutnya, kalau kalian memang sibuk banget, itu kalian membutuhkan yang namanya jadwal realistis mingguan. Apa tuh maksudnya? Ya, saya kasih perumpamaan aja. Jadi pada saat kalian awal minggu nih misalnya kan, nah itu kalian langsung membuat perencanaan seperti hari Senin itu kalian jalan santai, mungkin dikasih waktu pagi, siang atau sore dengan range waktu 20 menit misalnya. Kemudian Selasa itu jadwalnya lari. Kalian lari selama 20 menit atau 30 menit. Nah, kemudian Rabu strength training ringan berapa menit, itu tergantung kalian. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, intinya seperti ini. Jadi pada saat kalian bikin jadwal itu harus kalian bikin serealistis mungkin. Kalau ada jadwal, kita itu mempunyai kecenderungan untuk pengen mengikuti jadwal tersebut kalau kita memang mempunyai niatan yang bulat gitu ya. Jadi kemungkinan besar kita akan lebih disiplin kalau kita memiliki jadwal mingguan, terutama jadwal mingguan yang realistis. Kalau nggak realistis, biasanya kita malah malas gitu. Nah, kalau misalnya Sabtu kalian libur atau Minggu kalian libur, kalian bisa sisipkan waktu latihan yang lebih panjang dari biasanya. Bisa kalian pakai untuk long run atau latihan intensitas berat lainnya. Kalau kalian nanya berapa kali latihan atau berapa kali lari seminggu, sebenarnya 3 kali lari seminggu itu udah cukup banget bagi teman-teman yang sibuk gitu ya. Nggak usah terlalu over pengennya latihan banyak, tapi ternyata malah nggak realistis. Tapi ternyata nggak bisa latihan, jadinya malah demotivasi, biasanya seperti itu. Yang enak itu kalau misalnya kita targetnya 3 kali latihan, ternyata 3-tiganya kita bisa nyampe. Kalau misalnya 4 kali latihan, tapi kita ternyata sekali nggak bisa gitu ya, jadwalnya terlalu padat, ternyata jadi malas. Berikutnya makin malas tuh. Jadi mending kalian jadwal realistis, kemudian setidaknya cukup 3 kali latihan aja. Kemudian kalian bisa menggabungkan lari dengan rutinitas. Ini adalah salah satu tips yang cukup ramai di kota-kota besar ya. Jadi bisa run commute atau lari ke kantor atau lari dari kantor ke rumah pas pulangnya, pas buat pulangnya nih bawa ganti baju lari dan lain sebagainya. Intinya ya memanfaatkan, jadi tidak perlu waktu khusus gitu ya. Kemudian bisa juga naik tangga dan juga jalan cepat saat break pas di kantor, ya masih di kantor gitu. Jadi nggak perlu waktu yang tersendiri yang kita siapkan untuk berlari. Kemudian kalian juga kalau misalnya parkir, bisa parkir yang jauh. Kemudian pada saat mau masuk ke ruangan tuh muter jalan yang agak keliling dulu gitu ya sebelum masuk ke kantor. Kalian akal-akalin aja gimana caranya kalian itu masih beraktivitas fisik untuk menunjang badan kalian tuh biar nggak diam atau biar nggak hanya sekedar kerja aja, tapi kita masih bisa dianggap sebagai olahraga. Kemudian berikutnya kalian perlu teknik latihan cepat dan efektif. Jadi begini contohnya. 15 menit fartlek misalnya. Nah, 1 menit cepat, 1 menit pelan, kemudian ulang-ulangi lagi, cukup 15 menit aja saya rasa udah cukup banget. Nah, kalian perlu pemanasan yang maksimal, tapi pemanasannya ini kalian bisa manfaatkan sebelum kalian waktu break gitu ya. Kalian nyolong-nyolong aja untuk pemanasan, gerakin kaki, biar pada saat break itu benar-benar kalian bisa manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian latihannya yang lain bisa juga interval running 4 kali 2 menit aja, kemudian ya tambah 1 menit jalan untuk pemanasan, 1 menit jalan untuk pendinginan, udah cukup. Itu udah waktunya mepet banget tuh, nggak perlu lama-lama. Atau mungkin kalian juga bisa 10-15 menit jogging, boleh juga. Setidaknya tidak 0 menit. Jadi kalian tetap bisa beraktivitas fisik atau latihan lari meskipun waktunya seminimal mungkin. Berikutnya, jangan lupa recovery. Karena tantangan kita pada saat kita sibuk bekerja itu adalah waktu recovery-nya yang tidak maksimal atau kurang gitu ya. Karena kita kan ya bekerja gitu loh. Jadi waktunya tidak banyak untuk istirahat setelah kita berlari. Nah, kalian harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada, tidur cukup, dan hidrasi atau minum air itu penting banget untuk menjaga energi.
Kemudian jangan terlalu maksain tubuh kalau misalnya lagi drop karena kalian padat waktunya gitu ya. Lari harus jadi pelepas stres, jadi bukan menambah beban. Kalau misalnya kalian jadikan lari itu, aduh, aku harus lari ini gimana, itu jadi makin berat nanti tuntutan ke badan kita, kasihan badannya. Jadi kalian itu harus bikin lari sebagai pelampiasan atau happy gitu ya, pelepas stres lah. Kalau kalian menganggap lari seperti itu, kalian akan selalu menyempatkan. Tapi kalau misalnya kalian menganggap lari itu sebagai beban, kalian akhirnya jadi malas dan ya nggak jadi-jadi tuh kalian larinya. Kita langsung ke kesimpulan aja. Kuncinya bukan soal banyak waktu larinya, tapi komitmen kuat atau komitmen sekecil dari hati kalian yang harus konsisten. Kalau kalian konsisten, itu saya rasa apapun bisa dilakukan karena konsisten memang sebenarnya adalah kunci. 30 menit atau 3 kali seminggu gitu ya. 30 menit per 3 kali seminggu itu udah luar biasa banget bagi kalian yang mempunyai waktu minim. Jadi kalau kalian bilang nggak ada waktu, atau kalau ada teman kalian yang aduh aku sibuk nih dari pagi sampai sore aku harus begini-begini, ya selepet aja tuh mulutnya. Jadi tidak ada lagi alasan nggak punya waktu karena semua itu tergantung dari niat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari gimana sih mengatur latihan lari kalau kita sibuk. Tapi balik lagi itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar nia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.